Kan soal ini terkait dengan besaran dan satuan, materi besaran dan satuan ya. Soalnya berbunyi, di antara besaran-besaran dalam fisika ternyata terdapat beberapa besaran yang mempunyai lambang dimensi yang sama. Nah, pertanyaannya, tentukan besaran-besaran yang mempunyai lambang sama, dan dari setelah kita menentukan besaran yang mempunyai lambang yang sama itu, apa yang dapat Anda simpulkan seperti itu. Oke, untuk menjawab soal yang bagian pertama, untuk menjawab soal-soal ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu lambang-lambang dimensi itu apa saja sih. Oke. Yang pertama itu ada dimensi panjang ya. Panjang. Oke. Panjang ini biasanya dilambangkan dengan L, ya kan? Dilambangkan dengan L. Nah, jadi dimensinya itu juga L, tapi L besar. Biasanya kalau dimensi ditulis L besar. Oke, kemudian ada massa. Nah, massa ini dilambangkan M, maka dimensinya juga M besar. Lalu ada waktu. Oke, ada waktu. Waktu ini dilambangkan dengan T kecil. Lambang dimensinya adalah T besar. Lalu ada suhu. Nah, suhu ini lambangnya T besar, namun dimensinya itu adalah theta. Oke. Selanjutnya ada kuat arus listrik. Arus itu dilambangkan dengan I besar. Nah, lambang dimensinya juga I besar. Lalu ada jumlah mol zat, jumlah zat ya kan? Jumlah zat. Jumlah zat ini satuannya N besar, lambangnya itu N besar, dimensinya juga N besar. Dan ada intensitas cahaya. Oke, intensitas cahaya ini lambangnya juga I besar, namun lambang dimensinya itu C. Oke, teman-teman. Ini dasarnya dulu ya. Lambang dimensi dari besaran-besaran pokok. Kemudian baru kita tentukan besaran-besaran yang mempunyai lambang yang sama itu apa saja sih? Oke. Kalau dari besaran pokok itu kan kita sering nyebutnya ada yang panjang nih. Panjang kan L, terus tinggi T ya kan? Terus ada lagi lebar. Nah, lebar juga sama, semuanya itu lambang dimensinya itu dalam L besar. Jadi untuk panjang, jarak, kemudian ini jarak ada S ya. Jarak, panjang, lebar, tinggi, yang sejenis itu, yang satuannya itu sama lah intinya ya kan, sama-sama meter. Kalau dalam satuan internasionalnya itu lambang dimensinya adalah L. Nah, untuk seperti besaran turunan ada beberapa yang mempunyai lambang yang sama. Kita contohkan itu untuk momentum ya. Momentum itu rumusnya M dikali V, di mana lambang dimensinya itu massa, kalau massa itu M, V itu jarak per waktu ya. Kalau jarak itu L, terus waktu itu T besar. Sehingga kalau kita samakan, naikkan semuanya ke atas menjadi M L T minus 1. Oke. Selanjutnya itu kita coba impuls.
Karena kan kalau dari rumus itu kan momentum sama dengan impuls sama dengan delta P atau momentumnya. Ini impuls itu rumusnya gaya dikali delta T. Oke, waktu. Di mana gaya itu rumusnya adalah M kali A ini dikali delta T. Nah, M ini dimensinya massa M besar. A itu S per T kuadrat, di mana S itu adalah L, ya kan? L, T-nya T besar, ya kan? Dikali, ini delta T-nya dalam waktu juga T. Nah, ini bisa kita coret, tinggal T-nya aja. Sehingga dimensinya kalau dinaikkan ke atas menjadi M, L, T, minus 1. Oke, ini berarti momentum sama impuls dimensinya sama ya. Ini ada tadi 1, ini yang keduanya. Yang ketiga itu ada usaha. Usaha itu W, di mana rumusnya adalah F dikali S, ya kan? F dikali S. Ini dimensinya apa? F itu tadi yang sudah kita ketahui, M dikali A dikali S, di mana M itu M besar, dimensinya A itu L per T kuadrat, S itu juga L. Oke. Ini hasilnya menjadi M L kuadrat, ini ada 2 ya. T-nya juga kuadrat, tapi karena naik ke atas menjadi minus kuadrat. Oke. Selanjutnya itu kalau energi itu kita contohkan energi kinetik ya. Energi kinetik itu rumusnya kan setengah M V kuadrat. Oke. M itu lambang dimensinya M besar, V kuadrat itu S per T. S per T itu L per T ya. L per T. Tapi karena ini kuadrat, kedua-duanya kita kuadratkan. Sehingga hasilnya menjadi M L kuadrat T, ini karena naik ke atas minus pangkat minus 2 ya. Kemudian energi potensial kita coba M G H rumusnya. Ini kalau dimensinya jadi M, G itu sama dengan percepatan, dia dimensinya meter per second kuadrat, berarti L per T kuadrat dikali H itu sama dengan ketinggian itu yakni L. Hasilnya jadinya M L kuadrat T pangkat minus 2 ya. Ini juga sama. Oke, kita coba lagi yang kalor. Q sama dengan M C delta T. Nah, MC delta T. Ini kalau berdasarkan satuan ya. Kalau berdasarkan satuan itu dia ini kilogram itu meter. Kalau C itu joule per kilogram derajat. Kalau joule itu dimensinya itu M L kuadrat T minus 2. Kalau per katanya kan kilogram per suhu theta jadinya. Oke. Dan ini delta T-nya di sini untuk yang suhu ya. Berarti di sini juga theta. Nah, di sini coret mana yang bisa dicoret nih tetanya. Ini M-nya sehingga hasilnya juga sama. M L kuadrat T pangkat minus 2. Oke. Jadi kalau yang usaha
energi kinetik, energi potensial, sama kalor, nah, itu sama dimensinya. Kemudian itu kita coba yang gaya ya. Gaya itu F, di mana F sama dengan M dikali A. M tadi sudah kita ketahui itu M besar, A-nya itu karena jarak per waktu kuadrat jadinya L per T kuadrat, sehingga dimensinya kalau dinaikkan ke atas semua jadi M L T pangkat minus 2. Lalu ada gaya berat. Gaya berat ini M dikali G. Nah, M kali G. M sama ya. G ini gaya gravitasi bumi, juga sama meter per sekon kuadrat. Jadi M T kuadrat. Jadi udah jelas ya. Dimensinya M L T pangkat minus 2. Oke, dari hasil beberapa besaran yang sama, di sini kita lihat seperti yang pertama ini jarak, ini panjang, ini ketinggian. Satuannya itu secara internasional sama-sama ke dalam meter. Itu satu, ini dalam meter ya. Kemudian yang kedua, ini ada momentum dan ada impuls. Itu satuannya juga sama, itu dalam kilogram meter per sekon. Kedua-duanya sama-sama dalam kilogram meter per sekon. Lalu yang ketiga, ini usaha biasanya juga dalam joule, energi kinetik, energi potensial, dan kalor, itu satuannya juga sama-sama dalam joule. Meskipun rumusnya itu sangat berbeda. Walaupun di kalor ini ada suhu gitu kan, sedangkan yang di usaha dan energi tidak ada suhu, namun satuannya itu tetap sama dalam joule, berarti itu dimensinya sama. Dan juga yang gaya sama berat itu juga dimensinya sama dalam Newton. Jadi teman-teman, kalau untuk besaran yang satuannya itu sama, berarti dimensinya juga akan sama, seperti itu.